Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik di rumah, ini sekarang udah bersama Ibu. Bu, ini jadi aku pengen masakin sop buntut. Ini adalah salah satu masakan terfavorit keluargaku. Sama semua netizen kalau aku lagi masak sop buntut tuh mereka suka banget. Sampai sekarang sop buntutnya itu aku jual di salah satu storeku di Beni Sunda. Namanya. Nah, ini sekarang aku pengen belajar teknik yang lebih bener lagi dari Ibu. Kemudian aku pengen masakin dan kasih Ibu coba langsung. Ya. Oke, sekarang kita kasih tahu dulu bumbu-bumbunya. Ini ada cengkeh, ada kayu manis, ada bunga lawang. Nah ini pertanyaannya Bu, waktu aku kasih tahu resep ini katanya nggak semua sop buntut tuh pakai cengkeh dan bunga lawang ya Bu ya, sama kayu manis. Betul. Yang penting itu adalah menggunakan pala dan kayu manis. Ini saja. Kalau misalkan pakai palanya lebih baik pakai pala bubuk yang instan atau pala dari biji pala kemudian kita tumbuk halus. Jadi begini. Biji pala itu tidak perlu ditumbuk, misalkan dimemarkan saja boleh. Oh gitu? Nanti kalau sudah selesai matang semua bisa diambil, Oh, seperti gitu iya, disisihkan. iya, Nah kalau memang nggak ada yang utuh, pakai ada yang bubuk boleh saja. Oke, iya. Terus kayu manis juga Bu? Ini Kayu wajib manis atau juga. enggak? Kayu manis itu adalah pelengkap aroma rasa. Kalau bisa selalu disertakan supaya enak. Kalau yang nggak usah ini bunga lawang. Ini nggak usah seperti bunga itu. lawang nggak usah. Iya. Nah kalau misalkan gula itu harus dipakai apa nggak? Kalau aku senang banget pakai gula di beberapa masakan. Walaupun dia nggak ngasih rasa, tapi sugesti yang aku dapetin gula tuh Membuat lebih mantap. lebih mantap. Terus Ya. kadang-kadang ada aroma yang sebenarnya kita nggak ingin. Keluar, Biasanya dia hilang karena gula. Bener nggak sih Bu? Begini ya, itu memang sudah ada dalam hati. Jadi kalau misal kita suka manis, memang bisa ditambahkan gula. Tapi kadang-kadang kan makanan ini tujuannya bukan yang manis. Ya. Tetapi yang gurih misalnya. Tapi nggak apa-apa untuk membalancekan rasa antara manis dan asin ini dipakai keduanya nggak apa-apa. Oke. Dalam takaran yang kita kontrol. Siap. Artinya apa? Setiap step yang kita masukkan kita cicipi, maka kita akan tahu. Siap. Nah, untuk membuat kamu formulanya, di samping kamu sudah ada kertas. Nah, untuk kamu mencatat setiap step ini, maka itu akan menjadi resepi kamu. Iya. Sama ini sih yang penting nih sebenarnya. Apa tuh? Ini dia. Nah, ini kadang-kadang Ya, memerlukan. bisa lupa-lupa ingat kalau misalkan masakan kalau pakai sendok biasa Iya. berapa tadi ya? Misalnya Ukuran sendok kan gitu. beda-beda. Ya, betul. Kadang-kadang kita ada 1/4 sendok teh, Iya. setengah sendok teh. Dengan adanya alat ukur yang tersedia, yang bisa dicatat, otomatis itu akan mengurangi kebingungan kita. Kita sudah ada datanya. Oke, Gitu. siap. Ini berarti Ya. sekarang aku siapin juga. Terus bahan-bahannya selain yang tadi ada garam, ada lada, ada kaldu sapi bubuk. Iya. Nah ini juga yang kadang-kadang ada orang, Bu, ini koreksi lagi kalau salah ya. Ada orang bikin telur dadar pakai kaldu rasa sapi. Kalau pendapatku, kan telur ayam. Kenapa kaldunya sapi? Ada orang bikin sop ayam pakai kaldu sapi. Gimana sih? Ya, gimana Bu? Begini, karena yang terkesan adalah rasa gurih masing-masing. Oh, Dia iya. sudah tidak melihat lagi asalnya dari mana. Tapi gurih yang muncul itu yang menjadi pegangan. Dengan kata lain, ya mungkin memang yang penting gurih gitu ya Bu Iya, ya. betul seperti itu. Tapi buat aku masa telur pakai rasa sapi ya? Ya kamu Kan kan telur- dari sekolahan, telur ayam. ya pasti harus tahu Enggak yang kayak benar. gitu, enggak. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya asalnya telur, Ya. maka otomatis itu kita akan pakai kaldu. memilih yang ayam. Iya. Ya, Kemudian seperti kalau itu. tadi Ibu bilang kemarin Ibu bilang yang bendanya itu Ibu bilang ini adalah sapi atau ayam atau si benda itu, Iya. benda itu berbahan dasar sapi atau ayam ya kemudian kaldunya akan mengikuti, Iya, gitu ya Bu. betul. Terus ada lagi satu pertanyaanku sebelum aku coba praktekin depan Ibu, kenapa kalau masakan Jepang biasanya mereka menggunakan kaldu ikan, bukan kaldu sapi atau ayam Bu? Kayaknya kalau aku lihat di resepi gitu ya Bu ya, Ikan. biasanya pakai dashi ya.
Ya. Pakai dashi. Kenapa pakai kaldu ikan sih Bu? Ada? Ya karena kepercayaan mereka bahwa ikan tuh membuat semuanya menjadi bagus, badan menjadi sehat, kemudian itu menambah untuk energi kita seperti itu. Itu menjadi kita kayak. juga kalau sekarang kita sudah mulai dengan ikan ini bagus sekali. Iya, nah lu nggak makan ikan lu ditenggelamin kan? Sama Bu Susi. Siap. Tadi kemarin saya udah bilang Bu Susi mau ngirimin band seafood. Ya. Betul. Gitu. Ada juga kita makan ikan. Ya, ikan. Jadi kalau bisa yang dari ikan. Iya, itu sama kayak kalau di Indonesia mungkin identik sama rempah-rempah. Kemudian kalau misalkan Western itu ada oregano, herbs, Italian herbs untuk European. Kalau di Jepang pakai kaldu ikan gitu ya Bu ya. Siap. Wah, nambah lagi ilmunya berarti sekarang hari ini. Iya, jadi apapun yang yang ada kau pergunakan dengan baik. Siap. Yang seperti tadi. Oke, hampir semuanya sudah siap, tinggal ada satu Bu, aku kelupaan. Apa tuh? Ini aku tuh biasanya pakai pakai kapulaga. Oh. Nah, biasanya tak cemplungin kayak 1 atau 2 aja. Oh gitu. Kalau bikin semur tuh pakai kapulaga kan ya Bu? Boleh. Biar hitam kan? Iya, boleh. Iya kan? Boleh. Kata mamaku, lu kalau misalkan aku pernah masak semur, lama deh nggak hitam-hitam, pakai kecap manis banget lama-lama. Iya. Kata ibuku, lu geprekin kapulaga aja kata dia gitu. Ntar Iya. lama-lama hitam tuh kuah kata dia Iya, gitu. betul. Gitu ya Bu ya? Iya, dikit. Oke, kalau gitu sekarang sebelum kita mulai, aku akan presto itunya dulu, buntutnya, sambil aku akan rebus sayur-sayurnya. Bawang merah bawang putihnya ditumis nggak Bu? Kalau aku biasa ditumis. Tumis biar kan? harum. Biar harum, Iya. Kalau nggak nanti langu ya Bu? Iya, nggak enak, jadi nggak pas lah. Iya. Kamu semua udah bagus. Hah? Nah, bawang merah, bawang putih itu tumis. Tumis mau semuanya. cincang boleh, mau diiris boleh, Biar- mau dikeprek pun boleh. Habis itu baru tinggal dimasukin ke dalam kuah, kemudian Iya. nyusul buntut Iya. kita presto. Iya, Wah, betul. awalnya udah benar. Kalau gitu, Bu, ini kan kemarin Ibu udah gantung panci. Sekarang sebuah kehormatan saya ngambil pancinya untuk masakin Ibu. Oh, Iya. oke. Ini saya ambil pancinya. Ini aku rebus terpisah ya, Bu. Iya. Kentangnya. Iya, rebus terpisah, iya. Emang mesti terpisah apa nggak, Bu? Terpisah begini, karena ini teksturnya beda kan. Iya. Nah, ini mungkin agak belakangan. lama, iya, agak lama dikit ini. Ini kan lebih cepat. Iya, ya. jadi nanti supaya dia nggak hancur. Iya, betul. Terus kalau aku sukanya nggak digabung, Bu, soalnya nanti jadi lebih berasa sayurnya gitu. Iya, jangan digabung memang. Nanti pas udah matang baru dicampur Bercampur, nih. ya. Satu-satu. Aku ambil air dulu. Oke, ini kita kasih air. Ini kita rebus terpisah ya, Bu ya? Iya. Nah, ini juga Bu, aku pengen tanya. Kadang-kadang aku kalau bikin sop buntut biasanya suka aku campur sama sedikit minyak wijen. Biar ada wangi-wanginya. Bisa apa nggak? Boleh, itu kan selera. Oke. Walaupun nanti akhir ujung-ujungnya diangkat juga sih. Ya, Kan terakhirnya sop buntutnya kita bersihin dari minyak-minyaknya. betul. Tapi ya nggak tahu. Aromanya yang Aromanya. tertinggal ya. Aromanya beda. Tunggu dulu, lihat dulu. Ya. Ini gini. Kalau ini sudah mempunyai Buih. bola-bola mengelilingi sendok kayu ini, Itu berarti dia udah minyaknya panas. sudah panas. Jangan tangan lo ini masukin. Mateng dong. Nah, ini kita tunggu. Bentar lagi ya, belum panas. Oke, Bu. Nah, udah mulai dia. Ya, udah mulai Ya, panas. boleh masukin. Oke. Langsung didorong aja kan masuk semua. Cielah. Bawang merah, bawang putih. Ya. Terus sampai wangi aja ini. Cakep nih. Aku cakep, Bu. Iya, ini cincangannya cakep ya. Nih.
Nih sayang, Oke. udah ini bisa dimasukin ke airnya. Nih, ya. Sudah. Udah. Apinya. Udah dinyalain airnya? Udah, airnya udah dinyalain. Ya. Sekarang kita masukin ke dalam. Ya. Diamkan mendidih dulu, mendidih kembali. Masukin garam, Merica. dan kaldu ya Bu. Kalau misalnya kaldu saja boleh atau ini ditambah juga boleh. Oke. Ya. Ini setengah. Ya, supaya aman. Kaldunya agak banyak ya Bu. Boleh. Lihat tadi setengah, ini 1 sendok teh boleh. Aku biasanya 2 sendok sih Bu. Ya boleh dah. Boleh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, sekarang Kita masukin pala, kayu manis, bunga Ya. lawang, cengkeh, sama kapulaga ya Bu. ya. Pala sama kayu manis ya. Kapulaga udah ada tadi? Belum. Belum. Ya. Baru pala sama kayu manis. Nah, Kayu manis. Oh, cukup. Terus ini ada cengkeh sedikit. Cengkeh sedikit saja. Ya. Nah, Bunga lawang aku juga cuma 3 biasanya Bu. iya betul. Dah cukup, cukup. Iya. Oke. Kapulaganya. Berapa banyak banget? 3 aja. Ya, 3. Tapi ini kecil Bu. Ya nggak apa-apa. Masukin kapulaganya. Ya, udah. Sudah, tinggal tunggu mendidih. Terus kita masukin buntutnya, kemudian di presto ya Bu. Ya, buntut. Buntutnya kita masukin. Buntut, ya. Uh, tutupnya. Tutupnya ada di sini. Jauh ya nih, tutupnya ada di mana-mana Bu. Ya nggak apa-apa, masih di rumahnya. Kalau di rumah Pak RT susah dong. Iya. Oke, ini kita tutup. Nah ini sampai bunyi klik. Iya, bunyi klak. Kemudian nanti kalau suara mendesis, diemin. Diamkan. Kurang lebih 30 menit. Mhm. 30 menit, tapi habis itu jangan langsung dibuka. Diemin dulu 1 jam supaya dia semua proses memasaknya berlangsung dengan sempurna. Ya, iya, ini dia hasil prestonya yang tadi sudah dingin, terus sudah dibuka, terus sudah kita hangatkan lagi ya Bu. Iya. Nah sekarang sendoknya Ini sendok. ambil, pilih Oke. yang kau mau. Siap, aku akan ambil dulu supaya kelihatannya cantik. Ambil buntutnya dulu.
rasanya gimana ya? Enak. Ya, cakep. Oke, terakhir yang nggak lupa adalah bawang goreng. Bawang goreng ya. Atasnya aja dikit. Iya, cakep. Nah, Kita kasih lagi hijau-hijaunya dikit. hijau-hijau biar cantik. Iya. Nah, Jadi deh, aku pindahin dulu Jadi. ini. bagaimana pemirsa? Mudah Mudah bukan bukan membuatnya? Nah. Selamat mencoba. Nah, coba dulu ya. Oh, enak pol. Yeay. Beneran, Bu? Enak. Kuahnya gimana? Enak. Buntutnya empuk, kuahnya gurih. Yeay. Asik. Asik, kalau cuman sedikit kan kurang. Nah ini. Pinter. Bikin lagi ya? Iya dong, pasti, Oke. pasti. Ini menambah semangat aku sama semua kakak beradik yang nonton di rumah untuk semakin belajar masak dan juga menambahkan hobi memasak mereka di rumah karena memasak itu nggak kenal usia, nggak kenal Iya. gender ataupun tamatan sekolah mana ya Bu ya? Nggak Semua usah, bisa yang masak. penting senang masak. Enak. Masuk ke dapur, niatkan saya akan memasak dengan rasa cinta. Semuanya akan kubuat untuk yang tercinta. Jadi enak pol. Pol! Nah ini dia nih, jadi itu adalah tips yang sudah Ibu kasih. Ibu terima kasih banyak waktunya. Kembali. Nanti aku suatu saat mampir lagi. mampir ya. lagi, Iya. aku ajarin lagi masak-masak yang lainnya. Oke. Atau aku mau masakin Ibu yang lainnya juga. Oke ya, Siap. selamat jalan ya. Siap Ibu, terima kasih banyak. Bye-bye. Kakak Beradik Podcast jadi itu dia. Resep sop buntut, Uncle bersama Ibu Siska yang katanya enaknya pol. Oke, sampai jumpa di Kakak Beradik Podcast yang lainnya. Bye.